Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tashilul Amsilah. Jika pada video yang lalu telah kita bahas terkait dengan kalender Hijriyah, maka pada video kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan kalender Masehi. Dalam kitab halaman 4 disebutkan bahwa kalender Masehi itu adalah kalender yang tahun pertamanya adalah tahun kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, kalendernya dinamakan dengan sebutan kalender Masehi, berasal dari kata Isa al-Masih. Atau juga bisa disebut kalender Miladiyah, karena acuan dari tahun pertamanya menggunakan peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Satu tahun dalam kalender Masehi ini mempunyai durasi 365,25 hari, menurut pendapat dari Julian. Ada lebihan 0,25 hari. 0,25 ini kalau dijadikan jam sama dengan 6 jam. Nah, 6 jam ini kalau dikumpulkan dalam 4 tahun akan jadi 1 hari. Oleh karena itu, aturan dalam kalender Masehi, 1 tahun itu durasinya yang basitoh ini 365, terus lebihannya ini dikumpulkan dalam 4 tahun, jadi tahun kabisat. Nah, jadi tahun kabisat durasinya tambah 1 hari, 366. Dengan bulan Februari yang mempunyai hari lebih banyak, yaitu 29 hari. Untuk mencari apakah tahun ini masuk tahun kabisat atau tahun basitoh, tinggal dibagi dengan 4 saja. Kalau dibagi dengan 4 dan habis, maka masuknya tahun kabisat, tapi kalau tidak habis, masuknya tahun basitoh. Contoh, tahun 2024. Ketika dibagi 4, maka akan habis, tidak meninggalkan koma. Maka 2024 ini masuknya tahun kabisat. Sementara contoh yang lain, seumpamanya 2023, ketika dibagi dengan 4, ada sisa 0,75. Kalau ada sisanya, maka masuk tahun basitoh. Yang dalam 1 tahun durasinya 365 hari. Dengan bulan Februari mempunyai hari 28 hari. Pendapat ini bertahan selama ribuan tahun, lebih dari 1000 tahun, sebelum akhirnya direvisi oleh Gregorius. Kalender revisiannya dinamakan kalender Gregorian. Gregorius ini merevisi bahwa 1 tahun tidak lagi 365,25 hari, melainkan 365,2422 hari. 22 hari. Ada selisih sekitar 12 menit dengan pendapatnya Julian. Nah, selisih ini juga menyebabkan adanya perubahan aturan. Kalau yang awalnya tadi untuk menentukan tahun kabisat itu hanya dibagi 4 saja, tapi kalau yang untuk aturan baru ini khusus untuk tahun ratusan itu seperti tahun 1900 atau tahun 2000, tahun 1400 dan seterusnya. Pokoknya tahun yang ratusan, tahun abad itu dimasukkan dalam tahun kabisat bukan ketika habis 4, tapi habis dibagi 400. Contohnya, tahun 1700. Ini kalau menurut aturan Julian masuk tahun kabisat karena habis dibagi 4. Tapi untuk aturan Gregorius tidak dimasukkan dalam tahun kabisat karena apa? Karena 1700 tidak habis dibagi 400. Nah, jadi khusus untuk yang tahun ratusan ini dimasukkan dalam kabisat ketika dihabis dibagi dengan 400, tidak hanya dibagi 4. Kalau yang dalam kitab ini dua aturan ini dikumpulkan. Jadi pertama untuk menentukan tahun kabisat itu dibagi dulu dengan 400. Kalau dibagi dengan 400 kok habis, maka masuk tahun kabisat. Tapi kalau tidak habis, maka dibagi dulu dengan 100. Dibagi dengan 100 tidak habis, dibagi dulu dengan 4. Kalau dibagi 4 ini habis, maka masuk tahun kabisat. Tapi kalau tidak habis dibagi 4, masuknya tahun basitoh. Nah, jadi intinya aturan yang hitungan yang 3 kali pembagian ini bisa diringkas dengan ini saja. Kalau tahun satuan
dimasukkan tahun kabisat jika habis dibagi 4. Tapi kalau tahun ratusan, dimasukkan tahun kabisat jika habis dibagi dengan 400. Lanjut, kemudian pembahasan terkait dengan masuknya permulaan tahun. Jadi tahun ini, awal tahunnya itu pada hari apa. Nah, uraian ini kita singkat jadi poin-poin seperti ini. Langkah-langkahnya, pertama langsung masuk ke contoh saja. Di sini contohnya tahun 2012. Untuk menentukan awal tahun 2012 itu hari apa, maka pertama kita cari dulu tahun tamnya. Tahun tam ini adalah tahun yang sudah dilewati. Kalau tahun 2012, maka tahun tamnya adalah 2011. 2011 ini selanjutnya dibagi dengan 400. Nah, 2011 dibagi 400, maka hasilnya 5. Ini hasil, ini sisanya. Sisanya 11. Kalau mencari sisa dengan kalkulator, maka tinggal dikurangi 5, kemudian dikalikan pembaginya tadi, 400. Hasilnya sama, 11 ya. 11 ini kemudian dibagi dengan 100. Jadi pembaginya sama dengan yang atas tadi. Kalau dalam kitab ini menggunakan pendapat yang pembaginya 400, 100, kemudian 4. Untuk mengetahui tahun kabisatnya. Begitu juga untuk mengetahui hari awal tahunnya. Dibagi 400, 100, dan juga 4. Nah, sisa dari pembagian tadi dibagi 100, 11 dibagi 100 tentu tidak bisa, hasilnya 0. Nah, hasilnya ini dikali dengan 5, 5 ini kaidah, ya. 5 ini kaidah, hasilnya tetap 0. Nah, sisanya ini kemudian turun. 11 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2. 2 ini hasil dari pembagian 4 tersebut dikalikan dengan 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, sisanya ini ditarik ke sini, 10 dijumlahkan dengan 3, ditambah ziyadah, ziyadah ini juga kaidah, 2, ini hasilnya adalah 15. Nah, dari angka 15 ini kemudian dibagi 7. Nah, 15 dibagi 7, hasilnya 2. Sisanya 0,14. Nah, 0,14 ini kalau dijadikan hari berapa? Dikurangi 2 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan pembaginya tadi, yaitu 7. 1. Nah, sisanya 1 dihitung dari hari Ahad, maka awal tahun 2012 itu bertepatan dengan hari Ahad. Nah, jadi seperti itu cara menghitungnya. Pertama dicari tahun tamnya dulu, kemudian dibagi dengan 400, nah, dicari sisanya. Sisanya dibagi dengan 100, hasil dari pembagian 100 tersebut, hasilnya dikalikan dengan 5, disimpan di sini. Kemudian sisanya lagi dari pembagian 100 ini, dibagi dengan 4. Hasil dari pembagian dengan 4, dikalikan 5, disimpan di sini. Dan sisanya ditarik ke sini. Dijumlahkan ditambah dengan 2. Hasilnya 15, baru kemudian dibagi dengan 7. 7 ini apa? 7 ini jumlah hari dalam 1 minggu. Dicari sisanya lagi. Sisanya 1, maka dihitung dari hari Ahad, awal tahun 2012 bertepatan dengan hari Ahad. Selanjutnya dengan hari Uhmusi. Hari Uhmusi ini pasaran kalau di Jawa ya. Redaksi ini, keterangan ini kita singkat juga menjadi poin-poin seperti ini. Langkahnya hampir mirip. Hanya pembaginya saja. Kalau ini pembaginya berapa ini? Oh, pembaginya sama, 400, 100, dan juga 4. 400, 100, dan juga 4. Hanya pengalinya saja. Kalau pengalinya ini 2, 4, 1, dan juga 5. Tapi kalau yang atas tadi, 5 dan juga 5 saja. Oke, ini kaidah-kaidahnya. Yang berbeda kaidah-kaidahnya di sini. Caranya pertama sama, dicari dulu tahun tamnya. Kalau tahun 2012, maka tahun tamnya adalah 2011. 2011 dibagi 400, hasilnya 5, sisanya 11. Hasil ini dikalikan dengan 2, disimpan di sini nilainya 10. Terus sisanya pembagian 400 tadi dibagi dengan 100. Kalau dibagi dengan 100 ini menghasilkan satu nilai bilangan bulat, maka dikalikan dengan 4.
Karena 11 dibagi 100 tidak bisa, maka 11 ini langsung turun menjadi sisa saja. 11 dibagi kemudian pembagi yang selanjutnya yaitu 4. 11 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, 2 hasil ini dikalikan dengan 1, tetap 2. Terus sisanya 3. 3 dikalikan dengan 15 hasilnya, 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 15. Selanjutnya ditambahi dengan ziyadah, kaidah juga 2. Dijumlah semuanya hasilnya 29. Nah, hasilnya 29. 29 ini tidak dibagi dengan 7. Karena ini hari Ukhmusi. Ukhmusi ini 5. Pagi, Kliwon, Legi, Pahing, Pon. Dibagi dengan 5. 29 dibagi dengan 5, hasilnya 5, sisanya 4. 4 ini dihitung dari Legi. Legi, Pahing, Pon, Wage, maka tahun 2012, 1 Januari 2012 itu bertepatan dengan hari Ahad Wage. Nah, seperti itu perhitungan untuk awal tahunnya. Jadi pembaginya sama, yaitu 400, 100, dan juga 4. Ini kaidah-kaidahnya. Terus hasil dari pembagian tersebut dikalikan dengan 5 dan juga 5 untuk hari usbu'i. Dan untuk hari ukhmusi dikalikan dengan 2, 4, 1, dan juga 5. Oke, ini terkait dengan kaidah-kaidahnya. Jika sudah ketemu hari awal tahun, maka kita selanjutnya mencari hari awal bulan. Nah, jadi hari awal bulannya, semuanya bulan Januari itu hari apa, bulan Februari hari apa. Nah, untuk mencari hari awal bulan ini perlu kita susun sebuah tabel seperti ini. Kalau dalam kitab ini menggunakan cara us yang ditabelkan. Nah, tabel ini asalnya bagaimana? Tabel ini diurut. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Terus kemudian Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Satunya untuk us yang satu itu us awal tahun. Awal tahun tadi Ahad, Wage. Maka Ahad, Wage di sini 1. Setelah Ahad, Wage yaitu Senin, Kliwon 2. Terus Selasa, Legi 3. Terus Rabu, Pahing 4. Kamis, Pon 5. Jumat, Wage 6. Sabtu, Kliwon 7. Setelah Sabtu Kliwon, maka Ahad, Legi. Ahad, Legi 8 berarti ya. 8, terus 9, 10, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya sampai jadi sebuah tabel seperti ini. Sebuah tabel seperti ini. Ya. Kalau ini penulisannya kebalik ya. Nah, ini Ahad, karena pakai aksara Indonesia kita awali dari kiri. Tapi kalau pakai Arab kita awali pakai kanan ya. Jadi Ahad, Wage ini 1, 2, terus 3 ini Selasa, Legi. Oke. Terus 4 dan seterusnya sampai 7, habis 7, habis Sabtu Kliwon berarti Ahad, Legi 8, 9, 10 dan seterusnya sampai terakhir yaitu 35. Sabtu Pon. Nah, setelah tersusun tabel seperti ini, kita cocokkan dalam tabel yang ada di atasnya. Nah, tabel yang ada di atasnya ini dibuat dari urutan sesuai dengan durasi hari pada bulan tersebut. Contoh, bulan Januari durasinya 31, Adadul Yaum 31. Bulan Februari 29, Maret 31. Untuk yang tahun Kabisat. Untuk yang tahun Basitoh, Februarinya ada 28 hari. Setelah disusun durasi harinya, kemudian disusun mangkusnya. Mangkus ini berasal dari mana? Mangkus ini adalah 35 dikurangi durasi dalam 1 bulan. 35 berasal dari mana? 35 berasal dari 7, yaitu Ahad sampai Sabtu, dikali dengan 5, Legi sampai Kliwon. 7 dikali 5, 35. 35 dikurangi 31, maka hasilnya 4. Terus Februari, 35 dikurangi 29 hasilnya 6. Seterusnya sampai Desember. Begitu juga dengan yang tahun Basitoh. Setelah didapat mangkusnya, maka kita bisa nyusun usnya. Us inilah yang nanti kita cocokkan dalam tabel ini. Usnya kita cocokkan dalam tabel ini. Terus usnya, kalau yang Januari maka kita uskan 1. Karena
Januari awal tahun kita buat 1. Terus yang Februari ini diambil dari mana? 1 dikurangi dengan mangkusnya tadi. 1 dikurangi 4 hasilnya, kalau 1 dikurangi 4 itu hasilnya min 3. Min 3 ditambah dengan, kalau min maka harus ditambahkan dengan yang menjadi acuan tadi, yaitu 35. Min 3 min 3 ditambah 35 maka hasilnya 32. 32 ini kemudian dikurangi dengan 6 hasilnya 32 dikurangi dengan 6 betul hasilnya 26. 26 dikurangi 4 hasilnya 24. 24 dikurangi 5 hasilnya 17. Begitu seterusnya sampai Desember. Nah, ketika sudah tersusun usnya, maka kita bisa cocokkan dengan yang tadi. 2012 ini kalau dicari apakah masuk tahun Kabisat atau tahun Basitoh, nah, dibagi 4 habis ya, maka kita gunakan yang tabel yang atas ini, tahun Kabisat. Tadi untuk rumusnya yang satu, nah, yang satu ini kita pindah saja ke sini. Kita gunakan ini ya. Kita gunakan tabel yang disusun tadi dengan mengacu pada usnya. Nah, awal 1 Januari ini usnya 1. 1 maka harinya kalau 1 tadi Ahad pagi. Nah, awal Februari tanggal 1 Februari usnya 32. Maka awal Februari tanggal 1 Februari bertepatan dengan 32 hari Rebo Kliwon. Nah, begitu seterusnya ya. Seumpamanya awal Agustus usnya 4. Maka awal Agustus ini harinya Rabu Pahing dan seterusnya. Itu cara mencari hari awal tahun menggunakan us sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Oke. Untuk video ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dan juga kesalahan-kesalahannya. Kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.